Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahmati Allah. Tak terasa baru rasanya berjumpa, ternyata waktu amat cepat berlalu. Telah hadirkan lagi kita bisa silaturahmi pada malam hari ini. Ibu Rahmati Allah, masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Apa? Karya. Nabi. Karya dan doa. Karya dan doa. Karya siapa? Syarat untuk hidup dimenangkan Allah, satu harus punya apa? Karya. Punya karya. Di mana Allah ceritakan tentang punya karya itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Surah berapa, ayat berapa? Al-Baqarah 126. 25. Setelah punya karya, lalu diapakan karya itu? Dibawa ke Allah untuk supaya diterima. Betul. Surah berapa, ayat berapa? Al-Baqarah 127. 127. 26. 127. Surah ke-27. 27. Lalu setelah diterima sama Allah, ya kan? Apa namanya? Apa doa yang terbaik yang Nabi Ibrahim lakukan? Minta Allah ridhoi amal solihnya. Minta Mengalir pahala. supaya menjadi hamba yang pasrah. Kenapa harus pasrah? Karena rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Oke, sudah ada yang praktek menghafal doa tersebut? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Tapi belum hafal. Oh, alhamdulillah belum hafal. Moga-moga tidak keluar di ujian nasional ya. Tapi kalau tidak keluar ujian nasional biasa keluarnya di kuburan. Baik, pantaslah yang sudah praktek. Rasa-rasanya banyak yang lapor, banyak yang cerita, udah banyak dapat kebaikan. Nah, yang sebelum hafal tidak apa-apa, masih pakai mushaf, yang penting punya niat untuk nambah hafalan, nambah doa. Nah, karena saya selalu berharap setiap pekan kita kumpul silaturahmi, ayah bunda sudah luangkan waktu, maka harapannya adalah bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar jadi wawasan, tapi jadi terapan. Begitulah kesempurnaan Al-Quran. Sama satu lagi, saya bilang berharap sama ayah bunda yang sudah punya kelompok, ya kan? Karena sekarang saya ingin tanya, sebelum kita masuk ke materi inti, siapkan tadi cerita bagaimana pola dimenangkan Allah hidupnya, mencontoh Nabi Ibrahim. Doanya gimana Ustadz? Oke. Tak apa-apa, nanti kita bahas lagi Kak ya. Nah, nanti ada resumenya, bisa tanya sama admin, sama Kak Ustazah Siti Fatimah, tolong resume mim ditaruh resume silaturahmi mim ditaruh di grup Ruang Mim Indonesia. Nah, Kakak bisa baca di situ. Nah, tadi bagaimana cara hidup dimenangkan Allah yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim. Berikutnya lagi saya pengen tanya, ada enggak yang pengen hidupnya beruntung kawan-kawan? Ibu-ibu ada enggak pengen beruntung? Pengen. Pengen sekali. Oke, siapa yang pengen keluar siapa yang pengen besok namanya keluar arisan? Katakan saya. Saya Sudah dapat. Sudah ikut arisan. Pantasan dari kamera saya lihat wajahnya wajah-wajah bete. Bete Ustaz. Tweet. Nah, foto tweet. Bukan tweet. Baik. Beberapa pekan yang lalu saya cerita tentang amalan beruntung. Sebelum inti daripada materi saya hari ini sebagai mukaddimah. Beruntung itu adalah fasilitas yang Allah siapkan di Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika
ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mendapat keberuntungan. Oke, begitu rumusnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ternyata fasilitas beruntung ini adalah fasilitas yang Allah siapkan, Allah hadiahkan buat hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah tahu hambanya ini punya banyak keinginan, tapi punya kemampuan terbatas. Banyak harapan, sedikit kemampuan. Betul nggak? Manusia tuh kayak gini karakternya. Harapannya banyak sekali, betul? Tapi sedikit kemampuan. Lihatlah para jomblo rahimakumullah. Berharap, Ustadz, doakanlah Ustadz. Kenapa Kak? Supaya saya dapat calon suami ganteng, besar tinggi, hidungnya mancung, alisnya tebal kayak semut berbaris, hafal Quran 30 juz, anak orang kaya, parfumnya wangi. Gitulah dia. Sementara dianya baunya bengam, ya kan? Jarang pakai dia roll on deodoran. Kalau dekat udah bau naga, kata orang Melayu. Nah, sedikit banyak harapan, sedikit kemampuan. Maka, tapi tidak menutup kemungkinan. Perhatikan saja tuh, banyak sekali viral di Bali. Kita lihat orang-orang saudara-saudara kita di Bali yang kodolah secara penampilan biasa-biasa saja, tapi Allah takdirkan dapat jodoh-jodoh bule-bule yang cantik atau yang ganteng. Atau sebaliknya, dia biasa saja. Contoh, kebetulan istrinya UAS, Ustadz Guru Abdul Somad itu adiknya teman saya. Nah, bayangkan coba, beliau tidak pernah ngapa-ngapain, Ustazah tuh, cuman tinggal di pondok, di Gontor, sekali Allah mau takdirkan, mempercayakan jodohnya kepada gurunya, kiai ayah angkatnya, Pak Hasan Abdullah Sahal, sekali Allah jodohkan, dikasih jodoh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nanti apa? Itulah namanya beruntung. Apa namanya? Beruntung. Banyak harapan, sedikit kemampuan, tapi terkabul. Nah, itulah namanya beruntung. Dan ini bisa dirancang. Ini bisa dirancang atau direncanakan. Jadi keberuntungan itu bisa direncanakan. Nah, salah satunya tadi di surah Al-Baqarah ayat 5 tentang keberuntungan, ya kan? Maka Allah bilang syaratnya adalah di surah 2 ayat 3 dan 4. Ya kan? Mereka itu yang syarat dapat beruntung. Gimana syaratnya? Syaratnya adalah alladzina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke. Jadi ini akhirat. Itulah dia. Nah, sholat, percaya dengan ghaib, percaya melakukan sholat, berinfak, percaya kepada Al-Quran, dan percaya kepada hari akhir. Kumpulan praktek itu menghasilkan sebuah karya yang namanya keberuntungan. Begitu kan? Oke. Ini jalan satu. Nah, saya ingin nawarkan jalan yang kedua. Apa jalan kedua? Itu jalan di mana ini berarti kan sifatnya personal fight. Usaha yang personal. Tapi ada jalan yang lain lagi yang Allah tawarkan kepada kita untuk dapatkan fasilitas keberuntungan ini, yaitu apa? Jalan yang orang lain lakukan, kita justru dapat. Nah, gitu loh. Kalau yang pertama kita yang harus mengerjakannya. Nah, tambahlah lagi stok, tambahlah lagi peluru menuju keberuntungan. Ayah Bunda coba buka di surah 3 ayat 104. Surah Ali Imran ayat
104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah tawarkan fasilitas beruntung. Siapa itu? Hendaklah di antara kamu segolongan orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Apa itu? Berarti kerjaan mengajak orang menuju kebaikan, ngajak orang ikut mim, ngajak yang sudah ikut mim, teman satu kelompok ikut silaturahmi mim, maka mengingatkan kawan untuk menyelesaikan hafalan, itu dicatat dari Allah sebagai jalan untuk dia dapat keberuntungan. Nah, maka saran saya buat bunda-bunda, ayanda-ayanda, kawan-kawan yang misalkan rasa-rasanya sudah selesai anaba, anajiat, abasa, tanya, lapor kepada fasilitator, boleh nggak saya ikutan ngajar, ikutan kalau ada batch baru ngajar anaba. Antum dapatkan kesempatan beruntung, sekaligus yang kedua kekuatan memurojaah hafalan. Nah, terus di teman-teman satu kelompoknya bisa diarahkan dan diingatkan untuk juga hadir dalam silaturahmi ini. Sebenarnya kedua belah pihak dapat kebaikan, kita yang ngajak dapat fasilitas beruntung. Gitu saran saya. Jadi kita yang hidup dengan waktu terbatas, energi terbatas, usia terbatas, rugi kalau tidak mengoptimalkan seluruh kesempatan amal soleh yang sudah Allah kasih dalam kehidupan kita. Gitu kawan-kawan. Nah, itu sebagai mukadimah. Nah, apa sarannya? Satu, ajak yang belum, teman-teman yang belum ikutan mim, ajak mereka ikutan mim. Nah, arahkan dalam grup WhatsApp, tanya para fasilitator atau Ustazah Siti. Yang kedua, yang sudah ikutan mim, yang satu kelompok, ingatkan mereka jadwal untuk ngecas, jadwal untuk silaturahmi. Siap praktek? Siap? Oke. Semoga insyaallah. Siap. Semoga kita semua, teman-teman semuanya mencoba keberuntungan dari berbagai macam jalan. Gitu. Iya, Ustaz. Amin. Siap ya? Baik. Nah, hari ini saya mau cerita seperti kata Bang Moti juga, kita kehadiran tamu nanti. Saya mau berbicara tentang bab rezeki. Lebih tepatnya dari dimensi bagaimana Quran menjelaskan tentang jual beli. Boleh enggak kira-kira? Mau enggak? Mau. Oh, oke. Semangat sekali kalau sudah bab rezeki dan jual beli. Lagi sebentar lagi menjelang lebaran, paling semangat. Oke. Nah, jual beli dan rezeki, ya kan? Jual beli itu kan proses. Hasilnya ini proses. Hasilnya adalah rezeki. Itu dulu yang kita sepakati. Jual beli itu adalah proses, hasilnya adalah rezeki. Rezeki itu tidak sama dengan harta. Nah, ini loh secara mindset. Berbicara topik rezeki, bicara topik jual beli ini adalah topik yang sangat seksi. Kenapa? Karena topik ini yang sering menjadikan doa bagi semua banyak umat Islam, buat orang-orang yang harus semangat ngejar Allah dan ngejar ampunannya. Sekarang saya ingin tanya, faktanya sekarang penting enggak sekarang saya ingin tanya, siapa di dalam grup ini yang bercita-cita berharap
tahun ini rezekinya nambah? Katakan saya. Berapa orang? Katakan. Ya. Saya. Iya Pak Ustadz. Semua ya. Yang berharap THR-nya nambah dari suami. Katakan saya. 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 Pengen jual rumah laku Ustadz. Saya Ustadz, kepingin semua utang-utang lunas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga. Amin. Pengen hafal 30 juz Ustadz. Amin. Pengen dimudahkan menghafal Al-Quran, Ustaz. Amin. Amin. Mudahkan menghafal Al-Quran, dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Amin. Pengen dimudahkan. Amin. 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 Pengen dimudahkan segala urusan. Amin. Masuk surga tanpa hisab. Amin. Masuk surga duluan, Ustaz. Harus masuk surga duluan. Masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Allah karim. Kalau masuk surga, Ustaz panggil kita ya. Amin. Siap terus Ustaz. Dan banyak keinginan Ustadz, tapi ibadahnya tetap aja. Sudah? Oke. Bentar ya, ini koneksinya. Allah ijabah. Amin Allahumma amin. Baik, suara saya kedengaran? Dengar Ustaz. Nah, sekarang Ustaz. begitu banyak harapan di antara kita tentang cita-cita dan harapan yang baik-baik. Khususnya kata malaikat tuh doa yang paling banyak sampai ke langit tuh doa minta tambah duit. Itulah dia. Doa minta tambah duit. itu paling banyak kata malaikat. Bertumpuk-tumpuk filenya. Kali ini banyak malaikat, iya paling banyak dari mak-mak yang ikutan meme kata dia. Oke. Pertanyaan kedua dari saya adalah, banyak enggak orang yang ketika sudah punya harapan dapat rezeki yang lebih baik, dapatkan contoh, pingin bisa punya rumah, punya kendaraan, punya mobil, punya motor, bisa nikah, bisa dapat pekerjaan, tapi justru apa yang dia minta itu yang jadi ujian dalam kehidupannya. Fakta atau mitos? Mitos. Fakta. Ya kan? Ustaz. Oke. Fakta kan? Justru Ada orang ada kecil ya. Host bisa mute semua enggak? Host apa? Kak Dalia bisa mute semuanya biar enggak bocor suaranya. Oh, tuh ada. Siap. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi justru hari ini, apa yang diminta, apa yang diperjuangkan, itulah yang diuji sama Allah. Faktanya hari ini justru banyak orang niatnya dari jual beli tadi itu justru memperbaiki ekonomi dan kehidupannya. Tapi tidak sedikit jual beli yang diperjuangkan justru merusak ketenangan dalam hidupnya. Saya tiap hari dapat curhatan, dapat WhatsApp terkait orang-orang, teman-teman yang Masya Allah niatnya benar, niatnya pengen bantu kawan, niatnya pengen bantu orang tua, niatnya pengen bahagiakan pasangan, bahagian keluarga,
tapi justru sedang susah payah dengan sedang jual beli yang dilakukan, justru membuat hidupnya tidak tenang. Nah, karena saya rasa-rasanya penting untuk menyampaikan ini kepada ayah bunda, karena kita yang masih hidup di dunia ini tidak terlepas dari proses muamalah, tidak terlepas dari proses jual beli. Belum nggak selesai materi, udah nak bertanya dah Pak Muhammad Nawawi. Adalah kita ganti tanya jawab ya lah. Sebentar, sabar ayahanda. Kita selesaikan dulu materinya, baru kita bertanya. Sip? Nah, jadi banyak orang yang akhirnya berjual beli, justru itu yang membuat hidupnya pusing. Justru itu yang membuat ketenangan hidupnya tergadaikan. Kenapa demikian? Karena orang-orang di luar sana praktek jual belinya fokusnya hanya bicara untung dan rugi. Padahal jual beli itu ya kan bicara surga dan neraka. Belajar jual beli, belajar berdagang, belajar bermuamalah itu bukan sesuatu yang terpisah dari Al-Qur'an. Orang-orang sekuler lah yang memisahkan. Jangan ngomongin bisnis di masjid. Jangan ngomongin pengajian dalam bisnis. Padahal yang tidak boleh itu transaksi dalam masjid. Tapi ngomongin bisnis, diskusi, majelis ilmu, dapat ilmu, itu justru bermanfaat. Justru dapat keberkahan dalam masjidnya Allah. Nah, jual beli ini kata-kata yang Allah install di Quran. Berarti kalau ada di Quran, tandanya ada aturannya, ada mindsetnya, ada polanya, seperti itu. Dan saya justru merekomendasikan, mari kita belajar sejarah. Justru orang semakin hijrah, makin dekat sama Al-Quran, makin harus produktif. Itu rumus kehidupan. Rasulullah di usia 53 tahun di Mekah. Dia kan 53 tahun di Mekah. Begitu. Dia kan dari 40 sampai 53 di 53 sampai 63 itu di Madinah. Berbicara pekerjaan, ayah bunda, justru pekerjaan Rasulullah di Madinah itu tuh lebih banyak ketimbang di Mekah. Karena di Mekah Rasulullah cuma berbicara tarbiyah. Namun di Madinah bicara pembangunan, berbicara bagaimana penaklukan, pembukaan kawasan dakwah yang baru, fathun berikutnya. Berarti Rasulullah makin besar produktivitasnya di Madinah. Lalu contoh berikutnya, Utsman Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Jadi gini, kenapa saya perlu sampaikan ini? Kenapa materi ini rasa-rasa saya perlu saya sampaikan? Karena saya khawatir antum semangat-semangat ngaji, pulang ngaji, habis ngaji, puyeng lagi. Karena besok sudah menjelang akhir bulan. Ya kan? Nah, karena untuk melakukan rukun Islam yang kelima, butuh waktu. Butuh apa? Butuh waktu. Tangannya kayak gini tapi butuh waktunya. Tangannya kayak gini, butuh waktu. Kayak gitu. Kan paling sedikit kalau haji plus 25 hari. Haji reguler 40 hari. Butuh waktu. Maka itulah kenapa jual beli atau bermuamalah atau mencari nafkah itu Allah ajarkan di Al-Quran. Nah, maka justru akan mantap, akan makin sempurna keislaman kita, akan makin kuat keimanan kita ketika tarbiyah, ketika Quran ditopang dengan harta. Siapa contohnya? Utsman bin Affan. Karena kekayaan yang beliau miliki, akhirnya beliau menggunakan kekayaan itu untuk menjadi panitia sistemasi Al-Quran. Karena kekayaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bisa berdakwah sampai ke daratan Cina. Karena kekayaan yang dimiliki oleh Imam Hanafi, beliau qadarullah mengajarkan justru menafkahi murid-muridnya. Begitulah seharusnya role model orang-orang yang berjuang membesarkan agama Allah. Nah, begitu. Nah, itu yang kenapa kalau kita buat contoh, antum lihat silaturahmi mim ini kita buat. Nah, teman-teman para fasilitator di Pontianak ini kalau kawan-kawan
Insya Allah nanti minggu lalu kita bahas rencana kepemimpinan. Antum akan lihat di sini orang-orang yang ngaji justru dikasih makan, kan? Ya kan? Pondoknya kita gratis, udahlah gratis fasilitasnya, keuangan ber-AC, makan sehari 3 kali yang nyaman makannya kayak gitu loh. Kenapa? Begitulah ketika Quran bertemu dengan kekuatan, kekayaan dan ketakwaan. Nah, saya ingin ngajak teman-teman ayah bunda sampai di posisi itu. Tidak peduli latar belakangnya sekarang. Ustadz, saya sedang susah, Ustadz, saya sedang tidak punya uang, Ustadz, saya pensiunin, Ustadz. Iya, apapun kondisi kita hari ini, kalau kita tahu rumus dan polanya, maka insya Allah tidak ada sesuatu yang mustahil di muka bumi ini. Oke? Nah, maka kata-kata kenapa tadi itu? Kenapa banyak orang yang berjual beli tapi justru bermasalah? Karena tadi mindsetnya salah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan kepada ada riwayat, ya kan, artinya cerita Umar bin Khattab mengatakan jangan pernah masuk pasar, kata Umar, kalau belum mengerti hukum fikih muamalah. Artinya jual beli ini juga ibadah, Bapak Ibu sekalian. Jual beli ini juga ibadah. Kenapa saya bilang ibadah? Karena kesempurnaan Al-Quran, coba kita lihat. Jihad berulang-ulang. Jahadu fi sabilillah bi amwalikum. Jihadlah di jalan Allah dengan harta. Dengan harta. Amwalikum wa anfusikum, dan jiwa. Nah, banyak orang akhirnya mengabaikan zona ini. Mentang-mentang katanya hijrah, dia melupakan padahal ada momen jihad dengan harta dan jiwa, baru hadiahnya, kata Allah, macam-macam. Ada hadiahnya kemenangan, ada hadiahnya keberuntungan, ya kan? Ada hadiahnya menuju keikhlasan. Nah, ini yang berarti kalau orang mau jihad, otomatis harus ada 2 komponen. Jihad ini level ibadah tertinggi. Ada komponen harta dan komponen jiwa. Nah, maka untuk berjihad dengan komponen harta, maka dia harus bisa berproduktif. Dia harus punya maisah. Dia harus bermuamalah. Begitu rumusnya. Maka saya paling marah ketika ada orang malas berbalut spiritualitas. Oke? Jadi jihad di jalan Allah dengan apa yang pertama? Harta. Yang kedua dengan apa? Jiwa. Ini tidak boleh dipisahkan. Fi sabilillah bi amwal wal anfus, dan kata-katanya. Jadi kalau ingin dapat kemenangan, ingin dapat keberuntungan, maka 2 bumbu dasar ini harus melekat. Saya bahas dulu dengan harta hari ini. Nah, maka biar sama. Oke, sekali lagi, pertama tadi udah di kaidah pertama, jual beli untuk menghasilkan rezeki. Rezeki tidak sama dengan harta. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, jual beli hanya bukan bicara untung dan rugi, tapi jual beli berbicara surga dan neraka. Kaidah kedua. Kaidah ketiga, ya kan? Puncak ibadah itu namanya jihad atau sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Hadiahnya kemenangan, keberuntungan. Banyak sekali ayat-ayat tentang jihad. Nah, dan bumbu dasarnya adalah harta dan jiwa. Maka yang ingin saya bahas keempat adalah bagaimana sih Allah menempatkan harta, ya kan? Bagaimana sih Allah menjelaskan tentang jual beli di Quran ini? Nah, ini dulu yang kita bahas. Kita bahas fundamentalnya dulu. Ada 2 kalimat jual beli di Quran. 1 Al-Baqarah ayat 275. Ini dia. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Coba lihat. Nah. Halaman ayat 275. Ini dia. Nih. Ahallallahul bai'a. Ayo Bunda lihat.
wa ahalallahul bai'a. Allah jual beli, kata-kata jual beli setelah Allah di sini. Ini dia. Baik, jual beli. Oke. Lalu Allah juga menempatkan kata-kata jual beli di ayat-ayat yang lain, ya kan? Dengan kata-kata tijaroh. Apa? Tijaroh. Salah satunya di ayat 11. Ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum. Perdagangan, jual beli. Tijaroh kata Allah. Ini dia. Nah, tijaroh. Oke. Jadi ada dua kata. Kalau ini jual beli, kalau di Indonesia kan jual beli perdagangan sama saja. Tapi dalam Quran Allah menempatkan kalau jual beli lebih cenderung kepada transaksi antar manusia, tapi kalau perdagangan tijaratan itu transaksi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, gitu rumusnya dulu. Nah, gimana? Coba perhatikan. Kalau di ayat Al-Baqarah 275 tadi, Allah cuma sampai mengatakan ahallallahul bai'. Bai', ya kan? Coba kita lihat ya. Ahal al-bai'. Oke. Al-bai'ah. Al-bai'. Kalau perdagangan yang Allah maksud tijaroh, surah 61 ayat 10 tadi, tijaratun, ya kan? Tijaratun, bisa ya. Nah, ini perdagangan. Ini bahasa yang berbeda. Kalau di pertama jual beli, al-bai' itu untuk manusia. Kalau tijaratin untuk Allah. Nah, apa korelasinya? Mari kita lihat. Allah sampaikan di surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan kepadamu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Gitu kata Allah. Mau enggak ditunjukkan sebuah perdagangan yang membuat kita tuh senang, bahagia, tidak susah? Mau enggak kira-kira? Mau. Banyak orang melakukan perdagangan, justru perdagangannya membuat dia susah, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Banyak enggak kira-kira? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Bukan tidak mau, pertanyaan banyak nggak orang yang dari perdagangannya tapi justrunya susah, betul? Banyak. Mohon maaf, coba ayah bunda tanya tuh deh. Saya ngeri sedap dengan kalau saudara-saudara kita yang di pasar segar, hampir di seluruh kota di Indonesia, pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional, orang harusnya pulang itu bahagia. Tapi saya kadang tanya, ngobrol. Saya itu kalau belanja tuh sering ngobrol, cari tahu. Kenapa Pak? Itulah Dek, susah sekarang nih. Barangan sepi, sementara kami harus utang sama, mohon maaf, sama lembaga ini, sama rentenir, harus bayar setiap hari. Nah, kayak gitu loh dia. Jadi kok malah demikian? Ternyata bukan yang pedagang, petani, tukang kebun, nelayan, begitulah sebagian besar orang. Kok hidupnya tidak bahagia? Kenapa? Itulah Allah bilang, riba itu masalah gitu ya. Nah, kenapa demikian? Mereka tidak paham. Nah, oke. Maka Allah bilang justru perdagangan yang mereka lakukan ketika tidak paham koridornya malah membuat mereka mendapatkan azab yang tidak mengenakkan. Tapi di sini Allah tawarkan,
Mau nggak kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari kesusahan? Apa itu ya Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu tu'minu, ikutilah Allah dan Rasulnya. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi kalau ingin perdagangannya itu membahagiakan, menyenangkan, bahkan perdagangannya jadi wasilah dia masuk surga, kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, maka rumusnya adalah ikutilah Allah dan Rasulnya dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Sampai Allah bilang di closing ayat tadi kan, Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Tandanya tidak semua orang tahu. Betul enggak? Tandanya banyak yang tidak tahu. Ini penting buat bunda-bunda. Ustadz, saya kan sudah 50 tahun, saya sudah pensiun. Ajarkan ke anaknya yang sedang masih SMA, yang sedang masih kuliah, yang sedang cari kerjaan sekarang. Ajarkan perdagangan yang betul. Biar dia tidak mengulangi kesusahan dan kesedihan kita. Itu rumusnya. Oke? Nah, maka adapun puncak perdagangan itu adalah kepada Allah. Kalau manusia sama manusia, itu al-baik tadi kan? Nah, ini manusia sama manusia. Hadiahnya apa? Untung. Jadi harta. Nah, kesalahan orang ketika untung di sini, dia lupa melanjutkan ke level berikutnya, yaitu tadi. Nah, harusnya dia lanjut ke tijarah. Harusnya demikian. Barulah endingnya ke Allah. Begitu. Tapi kalau harta yang dia dapatkan hanya untuk dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, kenyamanannya sendiri, maka endingnya pasti susah. Karena dia lupa harta ini Allah yang kasih. Begitu udah dapat, udah dipinjemin, bukannya malah diperdagangkan untuk ke jalan Allah, tapi malah untuk diri sendiri. Begitulah mindsetnya. Oke. Nah, siapa yang baru tahu rumusnya demikian? Dari baik ke tijaroh. Baru tahu? Oke. Nah, inilah yang membuat banyak orang tadinya bagus tuh. Tokonya besar, jabatannya bagus. Begitu dapat jabatan bagus, malah lupa Allah. Malah lupa, dia lupa kemuliaan itu Allah yang titipkan. Dia lupa harta itu Allah yang pinjamkan. Dia lupa ruko yang besar itu Allah yang hadiahkan. Dipakai untuk kesenangan sendiri. Disinilah akhirnya ketika makin tinggi, jatuh malah makin sakit. Tapi ada orang yang sadar, begitu dapat harta, dia berdagang sama Allah. Dia gunakan apa? Dia sucikan hartanya, sucikan harta dengan zakat. Dia tumbuhkan hartanya dengan infak. Dia abadikan hartanya dengan wakaf. Inilah dia perdagangan sama Allah. Begitu Allah lihat, ditengoknya Pak Bambang Sutaji, dikasih harta 1 miliar. 1 miliar itu dia zakatkan 2,5%, 25 juta. Dia infakkan 30%-nya, kurang lebih sekitar 300 juta. Dia wakafkan 40%-nya, 400 juta. Dan Pak Bambang ambil saja secukupnya untuk hidupnya 100 juta. Maka Allah akan bilang malaikat, tambahkan lagi ke Bambang. Karena aku tahu kalau hartaku kutitipkan ke dia, pasti dia dagangkan kepada aku. Itulah rumus bagaimana dipercaya oleh Allah untuk menjadi distributor harta tadi. Dititipkan ke Kak Mulyana uang 1 miliar. Dia gunakan ke Plaza Indonesia. Dia pergi ke Grand Indonesia.
dia beli tas Gucci, dia beli jam tangan Louis Vuitton, dia beli kacamata ini, habis itu. Kata Allah, tahan dulu sampai dia sadar dan bertobat, kata Allah. Ini bukan Kak Mulyana di sini. Ini cerita Kak Mulyana di Kutub Utara. Kalau Mulyana di sini, insya Allah ya kan sudah syar'i dan solehah, gitulah dia. Oke, amin. Nah, maka ini rumus distribusi rezeki. Zakat Allah sampaikan di surah 9 ayat 60. Ya kan? Terus infak Allah sampaikan di surah Al-Baqarah 261. Barang siapa berinfak Allah kasih hadiah 700 kali lipat. Dan wakaf Allah sampaikan di ayat 392. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang sebagian daripada harta yang kamu cintai. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, beginilah role model perdagangan ini, bicara mindset dulu. Nah, oke. Harusnya logikanya gini, contoh misalkan Kak Mulyana datang ke saya, Ustadz Adi, boleh nggak ya saya pinjam modal? Buat apa Kak? Saya mau bikin toko roti. Berapa Kak modalnya? Tidak banyak, 20 juta. Oh, saya lihat Kak Mulyana nih, baik, taat, soleha. Maka 20 juta saya pinjamkan, jebret. Gimana Kak perhitungannya? Oke Ustadz, jadi polanya kita kerjasama, nanti Ustadz dapat bagi hasil. Kita 50-50. Oke, tidak masalah Kak, jalan. Setelah 3 bulan berjalan, toko roti ini berjalan, alhamdulillah, atas izin Allah bertumbuh. Dari modal 20 juta, begitu saya cek laporan keuangannya, 20 jutanya bertambah, jadi 35 juta. Nah, hartanya bertambah, jadi 35 juta. Dari modal bertambah dengan aset-aset dan stok bahan jadi 35 juta. Maka begitu Kak Mulyana datang lagi ke saya, Ustadz ini mau laporan, gimana Ustadz mau kita bagikan? Maka saya akan bilang, tidak usah Kak, 35 jutanya, bulan depan kita tunggu, kita buka lagi cabang yang kedua. Putarkan lagi uang itu Kak. Nah, bulan kedua, 2 cabang, dari 35 juta, bertambah uangnya, jadi 60 juta. Maka saya bilang, buka cabang yang ketiga. Begitulah rumus kekayaan. Tetapi sebaliknya, ketika tadi modal 20 juta, saya cek 3 bulan kemudian, ternyata tinggal 10 juta. Loh kok berkurang Kak? Iya Ustadz, soalnya udah banyak dipakai operasional. Pakai apa aja Kak? Saya kemarin beli handphone untuk admin. Handphonenya apa Kak? Samsung Note 20 Ultra. Oh bagus sekali itu handphonenya. Samsung Note 20 Ultra. Ya kan? Apa lagi Kak? Iya Ustadz, ini saya beli baju seragam. Baju seragamnya apa? Tiara, Sisesa, Lina Sukijo. Mantap sekali baju seragamnya. Ini nak jualan roti ke, nak fashion show, ya kan? Nah, kayak gitu loh. Maka bulan ketiga saya bilang, mohon maaf Kak, dalam hati saya ini terakhir kita kerjasama, betul? Nah, begitulah dia gambarannya. Demikianlah dengan Allah. Ketika harta Kak Bunda Husaini, Bunda Fatmawati, Pak Bambang, Bu Indah, tiap malam angkat tangan, tiap hari berdoa, tiba-tiba besok Allah memberikan rezeki. Bisa dari suami, bisa dari istri, dari anak, dari bisnisnya sendiri, dari atasan. Nah, maka proses itu jangan terputus. Kadang setelah kita ngerasa wasilah tahajud kita dapat harta. Lalu kita tuh puasa cuma sampai alhamdulillah ketika dapat harta. Padahal kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum yughfikum. Coba lihat ayatnya. Wa aqamus shalat. Salat itulah wasilah Allah. Salat kita itulah wasilah kita bisa ngajukan proposal ke Allah. Ya Allah, mintalah rezekimu. Mintalah ini, mintalah itu misalkan ya. Nah, baru turunlah hartanya. Maka turunlah harta itu, ada 3 daftar dulu lagi untuk melanjutkan ibadahnya. Zakat, infak, dan wakaf. Begitu. Nah, kita salah. Begitu sudah habis bangun malam, habis tahajud, habis baca Quran, dapat harta. Begitu dapat harta, kita tidak lanjutkan di ibadah berikutnya, yaitu zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf. Gitu loh. Kita sampai begitu dapat harta, kita pakai punya kita sendiri,
balik lagi ngereset ibadahnya cuma sholat saja. Wajar tidak dapatkan fasilitas keberuntungan yang sempurna. Begitu dia. Clear? Dapat ya? Jadi pertanyaannya, sekarang penting tidak untuk sampai sungguh-sungguh kepada berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, ujung-ujungnya penting tidak untuk kita akhirnya mempraktekkan atau melewati hukum jual beli? Penting tidak kira-kira? Penting. Jual beli Penting, Pak ini Ustadz. adalah sunatullah. Kan tidak mungkin. Habis bangun tengah malam, sholat kita, doa pun tiba-tiba pagi-pagi langsung datang duitnya. Tidak begitu polanya. Ada hukum yang dilewati sunatullah. Namanya baik, yaitu jual beli. Tapi ini bukan ujung. Dapat harta dari jual beli bukan ujung. Ada lanjutannya, yaitu tijaroh. Nah,